والفضيلة لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قريب الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dimuliakan Allah, pecinta zikir, pecinta para wali-wali Allah. Bersyukur pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kepada kita kekuatan untuk selalu berzikir, untuk selalu menjalin hubungan kepada wali-wali Allah, memuji mereka dan memohon kepada Allah dengan berkah mereka. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di antara mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minha haninul jiddi. Waqad rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam idza khataba yastajidu ila jid'i bil masjid falamma takhida lahu mimbar wa adala anil jid'i sumia lahu sautu ka sautil isyar hatta irtajja al masjidu li khawarihi wa baka an-nasu wa wada'a yadahu alaihi yuskituhu hatta sakata wa qala laulam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah. Di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi dan disaksikan oleh orang-orang para sahabat pada zaman itu, yaitu menangisnya kayu ya, pelepah yang dijadikan mimbar pada saat itu. Pada saat pertama daripada pembangunan masjid itu memang mimbarnya itu nggak ada ya. Jadi diolah dari pelepahnya kurma, diolah seperti mimbar. Nah kemudian
ketika mimbar, ada mimbar yang lebih bagus lagi, yang lebih bagus, kemudian diolah lagi di sampingnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian khutbah di mimbar yang baru tadi itu, yang dari pelepah ini, ya kita di sebelahnya nggak dipakai, biasanya Nabi pakai itu mimbarnya. Kemudian terdengar ya ketika Nabi berkhutbah, terdengar ada suara tangisan. Tangisan ternyata setelah diselidiki berasal dari mimbar pelepah kurma, menangis. Mimbar itu menangis ya, merintih seperti rintihan onta yang sedang mau melahirkan, sakit perut ini merintih, sehingga orang-orang di masjid itu pada bingung, apa gemuruh masjid itu. Kemudian para sahabat menangis sebenarnya, menangis betul ya, karena mendengar rintihan daripada pelepah kurma itu. Ribut di masjid ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan tangannya kepada mimbar tadi itu yang ditinggal bertanya, seperti ya, supaya suruh diam gitu, tidak apa habis sedang khutbah ini, kemudian kita lagi berhenti rintihan tadi. Nah itu setelah ngomong, selesai Rasulullah ngomong, andaikan aku tidak menghentikan tangisan pelepah kurma ini, maka dia akan nangis terus selamanya sampai hari kiamat nangis. Nah, ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Mimbar yang terbuat dari pelepah kurma ini ketika tidak dipakai oleh Nabi Muhammad, tidak disentuh oleh Nabi Muhammad, menangis dia. Ya, menangis. Kan biasanya aku yang dipakai. Menangis, betul-betul menangis yang bisa menghebohkan seluruh masjid. Sehingga orang masjid itu menangis seberataan. Kenapa? Dari cintanya pelepah kurma kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung kemudian Nabi mendiamkannya dia. Karena kalau aku nggak begini, ini bisa nangis sampai hari kiamat, nggak terus. Ya mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Juga pernah terjadi ya, mukjizat Nabi juga. Pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghilangi anaknya Fatimah. Fatimah ini tidak punya pembantu di rumah. Padahal banyak Nabi itu kalau sudah bagi-bagian budak, Fatimah datang, abah aku kasih budak, habis sudah dibagi. Lupa sama keluarganya lupa Nabi kalau sudah membagi. Pada suatu hari Nabi datang ke rumahnya Fatimah, melihat Fatimah sedang menggiling gandum ya, giling gandum. Gilingannya itu dari batu. Kalau bahari ada itu gilingan. Sekarang gilingannya pakai itu ya, di pasar-pasar itu. Jadi pakai batu, batunya itu begini. Nah terus di bawahnya ada batu, itu ada lubang di tengah-tengah batu itu. Jadi kalau orang mau menggiling dimasukkan situ kemudian digiling. Nah itu bisa lebih. Ada pernah lihat ini? Pernah ada lihat ini? Pernah. Nah itu zaman bahari itu begitu, belum ada ini yang mesin-mesin itu belum ada. Jadi ngulingnya gini digiling. Berat itu batu ya, berat. Lihat Fatimah sedang menggiling, giling sama Fatimah ya. Kasihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat putrinya menggilingnya. Kemudian Nabi Muhammad bilang sudah. Kemudian Fatimah minggir, suruh itu, batu giling kamu. Batu itu secara otomatis kemudian berputar seorang. Ada pakai tangan lagi berputar, tinggal masukkan. Enak Fatimah itu. Ya. Sampai kerjaan selesai ya. Itu kemudian Rasulullah setelah selesai itu masih muter batunya itu. Sudah habis kerjaan Fatimah, tidak mengiling lagi, habis.
tetap muter terus batu itu. Kata Nabi, berhenti kamu, cukup, berhenti ya batu. Kata Nabi, andai kan aku tidak mau suruh berhenti, gilingan itu akan berputar terus sampai hari kiamat. Jadi semua makhluk itu patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari patuhnya itu sampai ada yang menangis, kepingin masih terus ya, kepingin terus. Jadi berkhidmat kepada Nabi, batu dan tadi itu kepingin terus. Tapi karena Nabi memerintahkan berhenti dia. Kalau nggak Nabi perintah nggak terus. Begitu ya. Itu mukjizat kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipatuhi kepada seluruh makhluk. Bahkan makhluk mati, batu pun patuh. Pelepah kurma pun patuh kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang-kadang kita ini patuhnya itu masih setengah-setengah. Masih dibahas, alasannya dibahas ini bukan hadis ini, padahal itu sudah jelas-jelas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah Nabi. Tapi kita itu cari alasan untuk tidak patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nyari alasan aja itu. Betulnya sudah ngerti semuanya itu harus patuh kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, harus menjalankan perintah Nabi. Walaupun perintah Nabi itu beliau mengatakan, aku kalau perintah kepada kamu maka laksanakanlah perintah itu menurut kemampuanmu. Jangan alasan cari alasan ya. Ya terus terang dah, aku tidak mampu dah. Aku mau puasa bulan puasa hari Arafah nggak mampu aku. Ya makan aja. Nah, yang ada orang-orang itu ya yang tidak mampu. Saya aja tidak mampu walau puasa. Jadi seringan batal. Mau puasa tarwiyah nggak mampu. Apalagi sekarang puasa Arafah ya, melihat jajan wadah tak tega lagi. Tidak kuat, tidak mampu ya, walau jajannya mana. Tapi kita ini banyak ya, ngaku ya aja, tidak mampu aku ya, tidak mampu. Jangan ada alasan aku sakit perut. Jangan cari alasan. Begitu kepada Rasulullah ini kita jangan cari. Ngaku dah, enakan ngaku daripada cari alasan. Jadi kalau ngaku itu diampuni. Oh ya, orang tidak mampu, nggak apa-apa. Nah, orang itu harus mampu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Namanya nggak. Aku mampunya sampai duhur aja ya duhur. Apalagi ini puasa sunnah. Seumpama ini kan udah sunnah kan besar utamanya. Suami kata suaminya, tidak usah puasa dah. Nggak puasa, nggak apa-apa. Nah itu. Jadi kalau puasa sunnah itu kita puasa kalau suaminya memerlukan kita. Yang anu. Kalau suaminya memerlukan kita, tadi malam itu kada jadi siang-siang itu batalkan dah puasa nggak apa-apa, bahkan lebih afdol ya. Kenapa? Dapat dua pahalanya puasa, dapat berbakti kepada suami. Saya ini kalau puasa, sering puasa itu, kemudian ke rumahnya orang disuruhi ini, kalau saya makan orangnya sendiri, tidak menyenangkan orang aja. Jadi tidak usah puasa. Orangnya kan punya hati, andai kan nggak puasa dimakan itu makanan itu. Nah, sedangkan makanan pahalanya berdua, dapat pahala puasa, dapat pahala menyenangkan orang. Berapa pahalanya? Jadi seringan begitu saya seringan begitu. Nah ini untuk menyenangkan teman, mungkin saya makan. Teman kira-kira saya makan apa tidak dimakan senang mana? Senang mana? Nah nanti dimakan gitu. Jadi dua saya dapatnya, dapat puasa tarwiyah, Arafah, dan dapat menyenangkan hati. Menyenangkan hati itu kata Rasulullah adalah amal yang paling besar. Ya. Rasulullah tanya, ya Rasulullah,
apakah amalan yang paling bagus, yang paling dicintai Allah? Kata Rasulullah, menyenangkan hatinya orang yang beriman, orang muslim, menyenangkan hatinya. Apalagi yang disenangkan suaminya, anaknya, lebih-lebih lagi. Itu amal yang paling afdal. Tak apa-apa sudah. Jadi yang penting itu apa? Hati. Yang penting itu hati kita ini ya. Para aulia itu mendapat kedudukan dicintai Allah. La bikasratis sholati, tidak banyak sembahyang. La bikasratis saumi, tidak banyak puasa, tapi bal bisafai qalbihi, bahkan mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena hatinya bersih, hatinya nggak ada dengki ya. Enak benernya orang kalau hatinya ada dengki itu enak bener, karena dia sudah melakukan menjadi orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah. Nggak ada sarikan orang mau gini, ayo jadi ayo terus, ayo apalagi sama suaminya, ayo sahabat nggak pernah gitulah. Puasa kecil, kecil puasa itu dibandingkan menyenangkan suami. Kayak malam aja, kecewa suaminya. Anom. Kalau yang Tuhan, ya jual. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbana. Ya, sama. Aku sudah undangan ini. Tadi kan sudah selesai aku dramanya tiap hari Selasa. Syairnya aja nanti upload berikan saya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu.
Allahumma salli وسلم على